Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qala Allahu ta'ala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak sekalian, jamaah semua bisa umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam majelis kajian Al-Qur'an, dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang tafsir dan juga tadabbur ayat-ayat istiqomah di dalam Al-Quran. Tentu kita semua selalu menginginkan menjadi orang-orang yang istiqomah dalam beragama, menjadi orang-orang yang selalu istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai akhir kehidupan kita. Dan tentu ciri dari diterimanya amal adalah kita semakin bersemangat dalam melakukan amal yang lain. Itu salah satu indikator ketika amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator seseorang itu umrohnya mabrur, diterima oleh Allah? Salah satunya adalah ketika orang tersebut pulang dari umroh, pulang dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, semakin bersemangat dan semakin berusaha untuk terus melakukan ketaatan di sisi Allah. Karena amal solih apabila diterima akan menarik amal solih yang lainnya. Jadi yang baru pulang umroh itu harus lebih semangat lagi dalam melakukan amal solih. Dan ciri dari seseorang yang diterima amalnya tadi semakin bersemangat dalam melakukan amal. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasannya yang sulit itu bukan beramalnya, yang susah itu bukan melaksanakan amalnya, tapi yang sulit itu adalah istiqomah mempertahankan amal itu sendiri. Oleh karenanya insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu istiqomah, bagaimana cara istiqomah, kemudian doa-doa apa saja yang bisa kita pelajari agar kita terus istiqomah dalam kehidupan kita.
insya Allah. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga kepada kita selamanya hingga akhir zaman. Baik, ya. Kajian tematik malam hari ini kita mengambil tema tentang ayat-ayat istiqomah di dalam Quran, tafsir dan tadabbur ayat-ayat istiqomah di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah landasan dalil yang menjadi pokok dasar kita dari ayat surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, surat Fusilat ayat 30. Ya, baik. Kita akan bahas definisi istiqomah terlebih dahulu. Apa itu istiqomah? Ya, supaya kita nanti mengerti dan paham apa itu istiqomah dan tahu apa itu perbedaan antara istiqomah dengan dawam. Karena istiqomah dan dawam itu hampir-hampir mirip, tapi seringkali tertukar. Ya, di kita di Indonesia itu seringkali tertukar. Apa itu dawam dan apa itu istiqomah. Gitu ya. Baik. Definisi istiqomah. Apa itu istiqomah? Kita lihat. Istiqomah itu berasal dari akar kata yang tersusun dari 3 huruf. Nah, ada 3 huruf, Qaf, Wawu, dan Mim. Qaf, Wawu, dan Mim. Apa maknanya? Ya, istiqomah itu terbentuk dari 3 kata. Makna pertama yaitu qaumun. Qaumun itu artinya adalah kumpulan manusia. Nah ini, kumpulan manusia. Jadi istiqomah itu adalah qaumun, kumpulan dari manusia. Jadi nanti kita lihat bahwasannya untuk bisa mencapai istiqomah itu perlu komunitas atau perlu berjamaah. Kalau kita pengen istiqomah harus mau berkumpul. Tidak bisa istiqomah itu sendirian. Bisa sih bisa, hanya sedikit yang bisa, yang ditolong oleh Allah. Tetapi pada aslinya manusia itu bisa istiqomah ketika mereka itu berkumpul, berjamaah. Makanya pentingnya berkomunitas. Oleh karenanya mudah-mudahan ke depan ya kita bisa agendakan ya kajian rutin di SBU supaya kita berkumpul menjadi manusia-manusia yang selalu menginginkan istiqomah sampai akhir hayat. Itu makna dari istiqomah. Makna yang pertama. Makna yang kedua dari istiqomah itu adalah berdiri. Ya, berdiri. Koma itu artinya berdiri. Apa makna dari berdiri? Berdiri itu yaitu memiliki pengertian koma itu dia berdiri, kemudian tekad yang kuat, punya tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu, kemudian lurus istiqomah itu. Dalam artian lurus di sini adalah adil, tidak condong ke kanan, nggak condong ke kiri, lurus. Itu makna istiqomah menurut bahasa. Kemudian kita lihat dalam Mu'jam Lisanul Arab. Istiqomah itu diartikan al-i'tidal. I'tidal itu artinya apa? Tegak lurus. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah di dalam surat Fusilat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin.
Katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang esa, fastaqimu ilaih, dan beristiqomahlah pada Allah, wastagfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya, wa wailul lil musyrikin, maka celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Maka istiqomah dalam ayat tersebut bermakna tetap pada jalan lurus, tidak ada Tuhan selainnya, dan berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari istiqomah. Lurus di jalan Allah, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang berkaitan dengan istiqomah. Oh iya, saya ingin mengumumkan juga di awal ya, kajian ini tidak ada materinya, jadi silakan yang mau mencatat bisa mencatat poin-poin intinya. Tidak ada handout materinya, tapi nanti silakan bisa dicatat poin-poin pentingnya. Jadi buku catatan, ya, supaya kita sama-sama terus yang memperhatikan ilmu dengan mencatat. Karena ilmu didapat dengan cara dicatat, diikat dengan cara dicatat. Begitu ya. Ya, jadi nanti silakan di screenshot, apakah di screenshot atau ditulis ya untuk merangkum atau membacanya ya di rumah insya Allah. Dan saya umumkan juga di awal, nanti ayah bunda bang kakak sekalian bisa membuat resume kajian ya dari malam ini. Nanti bisa kemudian resume kajiannya ya disajikan ya di malam hari ini, kemudian dipost ya, dibuat resume yang baik, kemudian dipost di akun Instagram dan sebagainya, nanti di tag SBU ya, dan akun SBU di tag, kemudian nanti kita akan pilih. Ini saya spontan saja ya. Saya ingin nanti memberikan hadiah kepada ayah bunda yang membuat catatan dan membuat resume kajian hari ini. Insya Allah kita akan kasih ada 2 buku. Buat buku Rihlah Bersama Al-Quran dari saya. Ini hadiah ya pada orang-orang yang membuat resume kajian hari ini. Jadi nanti yang membuat resume, ya kemudian terbaik dipilih nanti sama tim SBU, siapa yang paling bagus gitu ya. Nanti insya Allah dapat 2 hadiah buku Rihlah Bersama Al-Quran insya Allah. Ini hadiah dari saya untuk orang yang membuat resume kajian, kemudian membuat ya resumnya di tag SBU insya Allah, ini sebagai bentuk apresiasi kami. Begitu ya? Siap? Insya Allah. Baik, kita lanjut ya. Nah, istiqomah dalam surat ini memiliki makna dalam berpegang teguh dalam ketaatan dan dalam beramal, juga tetap pada kesunahan Rasulullah SAW. Nah, lihat ya, menurut KBBI sendiri, Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah itu memiliki makna sikap teguh pendirian dan konsekuen. Teguh pendirian dan juga konsekuen. Kemudian lihat juga, istiqomah memiliki pengertian tadi, menempuh jalan yang lurus, yakni agama yang lurus, tidak bengkok ke kanan, tidak pula ke kiri, dan merupakan bentuk dari ketaatan seorang hamba, baik lahir maupun batin, dengan meninggalkan semua larangannya. Ini istiqomah. Ini banyak sekali ya definisi-definisi istiqomah itu. Abu Bakar As-Siddiq ya mengungkapkan bahwasannya istiqomah itu kemurnian tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan siapapun. Kemudian Umar bin Khattab menjelaskan istiqomah itu adalah komitmen terhadap perintah dan larangan dan tidak menipu. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud istiqomah itu masuk ke dalam hal tidak menipu. Jadi kalau seseorang menipu misalkan, melakukan penipuan berarti dia tidak istiqomah meskipun dia beramalnya banyak, rutin, konsisten. Tapi orang itu menipu, maka tidak masuk eh, istiqomah menurut Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan lebih condong istiqomah itu dengan mengikhlaskan amal kepada Allah.
Kemudian Ali bin Abi Thalib berpendapat istiqomah itu adalah melaksanakan kewajiban. Kemudian Mujahid berpendapat bahwa istiqomah adalah komitmen terhadap tauhid sampai bertemu dengan Allah atau sampai wafat. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengertikan bahwasannya istiqomah itu mencintai dan beribadah kepada Allah tanpa menoleh ke kiri dan ke kanan. Adapun juga Ibnu Hajar memberikan definisi bahwasannya istiqomah itu adalah kiasan dari kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Seseorang yang patuh pada perintah Allah baik dalam bentuk perbuatan, mengerjakan sesuatu, dan kepatuhan untuk meninggalkan yang dilarang. Ya. Nah, beberapa definisi di atas atau pengertian dari istiqomah itu dapat disimpulkan bahwasannya istiqomah merupakan keteguhan dan kepatuhan yang ditunjukkan oleh seorang hamba secara lurus, baik dalam lisan maupun perbuatan dengan menjalankan syariat agama dan menjauhi yang dilarang. Ini definisi dari istiqomah. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan mindset istiqomah itu. Saya ingin tanya dulu ke ayah bunda, abang kakak sekalian. Istiqomah itu mudah atau sulit? Boleh diketik ya di kolom komentar. Istiqomah itu kira-kira menurut ayah bunda, abang kakak sekalian, susah atau sulit? Atau mudah? Susah atau sulit atau mudah nih? Sulit, susah. Susah dan sulit apa bedanya? Gampang-gampang susah, sulit sekali. Mudah, siapa yang bilang istiqomah itu mudah? Ada yang bilang istiqomah itu mudah. Rata-rata semua mengatakan sulit ya. Sulit, susah, sulit. Baik. Kita lihat ya, dalam mindset istiqomah ada sebuah hadis. Hadisnya insya Allah pendek ya. Pendek tapi segini ya. Sampai sini lah gitu. Nah, kita bahas mindset. Ini harus diluruskan dulu istiqomah itu. Ya, istiqomah itu. Supaya nanti kalau sudah lurus mindsetnya insya Allah gampang. Kesananya ya. Baik. An Abi Ribi'i Hanzalah ibn Rabi al-Usaidi al-Katib ahadil kutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Hadisnya bersumber dari Abi Ribi'i Hanzalah bin Ar-Rabi Usaidi. Siapa? Ya, saya singkat saja namanya dengan Hanzalah, sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah. Nah, Hanzalah ini siapa? Al-Katibu ahadil kutab. Jadi salah seorang sekretaris sekretaris Rasulullah. Nah, ini ya, sekretaris Rasulullah, sekretaris pribadi Rasulullah. Kalau sekarang tuh Mensesnek ya, Menteri Sekretaris Negara. Jadi kira-kira kalau sekretaris atau penulis ya, katib ya, atau kutabi Rasulullah, salah satu orang yang suka mencatat, menulis apa yang dikatakan Rasul, kira-kira orang dekatnya Nabi atau tidak? Sekretaris pribadi, orang dekat Nabi atau tidak? Orang dekat, sangat dekat. Gak mungkin sekretaris pribadi tapi tidak pernah bersentuhan atau nggak pernah bertemu. Sangat dekat ya dengan Rasulullah SAW. Perhatikan. Laqiyani Abu Bakar radhiyallahu an faqal. Aku bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Hanzalah berkata, ya, maaf ya, Abu Bakar berkata, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?
Pagi-pagi nanya gitu. Nah, salah satu tabiat atau kebiasaan para sahabat itu kalau bertemu di pagi hari selalu bertanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Atau di riwayat yang lain itu dengan kalimat "Kaifa asbahta?" Ya, bagaimana kabar pagimu wahai Hanzalah? Kira-kira kalau ayah bunda bang kakak sekalian, sahabat SBU yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya bagaimana kabar kamu hari ini atau pagi ini gimana kabarnya? Kira-kira jawabannya apa? Alhamdulillah baik gitu kan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah gitu. Itu kan jawaban kita. Tapi yang menarik jawaban dari Hanzalah itu, Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Apa jawabannya? Gimana kabar pagimu, wahai Hanzalah? Kata Abu Bakar. Kemudian Hanzalah berkata, nafaqo Hanzalah, nafaqo Hanzalah. Apa artinya nafaqo? Telah munafik Hanzalah. Hanzalah telah munafik, wahai Abu Bakar. Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Kaget nggak? Ditanya kabar, jawaban Hanzalah sudah munafik. Ya, atau Hanzalah telah munafik. Nafaqo Hanzalah. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq refleks berkata, Qol, Subhanallah. Ya, Subhanallah. Maha suci Allah. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang mengagetkan, itu salah satunya bisa kita ucapkan Subhanallah. Ya, Subhanallah. Kalau lagi naik mobil di perjalanan, kaget, ngerem mendadak, mobilnya lagi kenceng, kaget mendadak. Kira-kira apa yang dibaca oleh kita? Ayah bunda baca apa? Kalau lagi naik mobil, kaget mendadak, set langsung ngerem, ngeet, mobilnya berhenti gitu kan. Baca apa? Astagfirullah gitu kan. Kita bilangnya astagfirullah. Jawabannya harusnya apa? Jawabannya adalah Bismillah. Nah, itu kalau kaget di kendaraan, ngerem mendadak, bukan astagfirullah, tapi Bismillah. Itu kata Nabi. Gitu ya. Nah, termasuk kagetnya Abu Bakar, refleksnya adalah Subhanallah. Ya, kata ini ya. Nah, Subhanallah itu maha suci Allah bukan diungkapkan untuk kekaguman. Kalau kagum itu kan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau kaget itu lebih refleksnya itu Subhanallah. Ya, Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Ma taqul, kata Abu Bakar. Apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Qultu, kemudian akhirnya Hanzalah bilang, Nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yudhakiruna bil jannah wan nar. Ka'anna ru'yal ain. Fa'idha kharajna min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulad wad dhai'at nasina kasiran. Ini kata Hanzalah ya. Sungguh telah munafik Hanzalah. Kata Abu Bakar, kenapa? Subhanallah, apa yang kamu katakan? Karena konsekuensi dari munafik nggak main-main. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada kerak atau dasarnya neraka. Surat An-Nisa. Qultu. Kemudian Hanzalah berkata, Nakunu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu suka duduk bersama Rasul. Kita suka ada di samping atau di sekitaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yudakiruna bil jannati wan nar. Yudakiruna, dan kita itu diingatkan oleh Rasulullah dengan jannah, dengan surga dan nar. Ka'anna ro'yal ain. Seakan-akan kita itu benar-benar merasakan surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'anna ro'yal ain. Fa'idha kharajna min indi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dhai'at nasina kasiran. Apa tetapi kata Hanzalah, apabila kita itu pulang ke rumah,
ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan cucu, nasina kasiron. Kita itu melupakan banyak hal. Seakan-akan nggak merasakan lagi sensasi atau perasaan melihat surga dan neraka itu. Lupa aja. Ya, lupa aja. Siapa yang mengalami perasaan yang sama dengan yang dialami Hanzalah? Ada? Kalau ikut kajian, seakan-akan surga itu dekat sekali. Seakan-akan neraka itu dekat sekali gitu kan. Tapi beres Zoom ini ditutup, subhanakallahumma wa bihamdika, beres ditutup, pulang ketemu dengan istri, ketemu dengan anak, ketemu dengan keluarga. Seakan-akan nggak ingat lagi masalah surga neraka. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jangankan ayah bunda abang kakak sekalian, saya yang ngomong pun gitu. Saya selesai kajian, ketemu istri, anak, udah kadang-kadang lupa apa yang di-sharekan atau diajarkan begitu. Bahkan itu jangankan saya selevel Hanzalah saja merasakan itu. Ya, selevel Hanzalah saja sahabat Nabi, samping Nabi suka menulis ya catatan di sisi Rasulullah. Allahu Akbar. Merasakan hal-hal tersebut. Ya. Qala Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kemudian berkata, "Fa wallahi inna lanal qamis lahada." Kata Abu Bakar, "Wallahi demi Allah, saya pun merasakan hal yang sama." Nah, itu kan gejala kita sama begitu, kata Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya kalau gitu saya pun sama, termasuk orang munafik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita sama-sama. Nah, bedanya sahabat itu kan gitu ya. Mereka itu sensitif hatinya. Kalau ada mungkin di zaman kita, mungkin orang itu akan bilang Abu Bakar As-Siddiq kan sosok yang seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan seluruh keimanan yang ada di bumi ini nggak akan setara dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, "Wallahi inna lana al-qamis lahada." Saya pun merasakan hal yang sama. Ya, bedanya Abu Bakar dengan kita. Mungkin ada orang yang enggak ah, kamu aja coba itu mah. Saya mah enggak kayak gitu. Merasa lebih mulia. Abu Bakar, wallahi saya pun merasakan hal itu kata Abu Bakar ketika di samping Rasulullah kita ingat surga, ingat neraka, tapi pulang ke rumah udah beda lagi ceritanya, beda lagi rasanya. Fakultu kemudian ya fantolaktu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami akhirnya bertolak ya untuk bertemu dengan Rasulullah. Saya dan Abu Bakar kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan ya Hanzalah ini di hadapan Rasul, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Apa yang dikatakan Hanzalah? Ya sungguh telah munafik Hanzalah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa madza?" Ada apa Hanzalah? Ada apa? Ya. Kenapa? Gitu kan kata Nabi. Ditanya. Dan Nabi itu nggak buru-buru menjawab sesuatu itu tidak langsung. Oh iya kamu munafik gitu kan. Enggak. Tapi Rasulullah menjawab, wa madza? Ada apa sih gitu. Gimana gimana? Ya dengerin dulu gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang belum apa-apa udah menjudge. Belum apa-apa udah langsung menghukumi gitu. Tapi dilihat dulu duduk perkaranya apa. Begitulah Rasulullah SAW sosok yang tumak ninah, tenang ya, tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Dilihat dulu kalau dengar kabar, wah madak ada apa, ya. Qultu ya Rasulullah, Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah ka'anna ru'yal ain. Ya Rasulullah, kami itu selalu bersama engkau ketika berada di samping engkau. Tudzakiruna bil jannah. Engkau selalu mengingatkan kami dengan neraka dan surga. Ka'anna ru'yal ain. Seakan-akan kami ini melihat neraka di depan mata kami. Fa idza kharajna min indik,
Maka apabila kami selesai urusan dengan engkau, keluar di sisimu, afasna al-azwaja wal aulada wat toi'a nasina kasiran. Kami ini kemudian dibuat lalai dengan anak, istri, keluarga, cucu. Nasina kasiron, banyak sekali yang kami lupakan, kata Hanzalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Nah, ini ya. Ini yang berkaitan dengan mindset istiqomah nih. Harap dicatat atau harap konsentrasi. Walladzi nafsi biyadihi lau tadumun, demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lau tadumun, seandainya kalian semua itu dawam, tadumun, ada kalimat di sini. Seandainya kalian itu dawam. Alama takuna indi, seandainya kalian itu selalu dawam terus menerus, ya, ketika sama kondisi kalian dengan di sisiku, wa fi dzikri, dan ketika kalian itu banyak-banyak mengingat, begitu kan? Nah, di sini ya, ketika banyak-banyak mengingat. Nggak pernah lupa, selalu istiqomah saja. La safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum. La safahatkumul malaika. Kata ini ya, kata Rasulullah. Kalau kalian itu dawam terus-menerus dalam melakukan amal itu, la safahatkumul malaikah, maka kalian akan disalami ala furushikum, ketika kalian berada di kendaraan-kendaraan kalian, wa fi turukikum, atau apabila kalian sedang berada di jalan-jalan. Disalamin sama malaikat, kata Rasulullah itu. Kalau kalian semua bisa dawam terus-menerus dalam beribadah, posisinya terus bisa mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, seakan-akan kita lihat surga dan neraka itu, maka kalian akan disalami oleh malaikat. Wah, gitu ya kata Nabi. Ketika kalian berada dalam kuda, menaiki kuda di perjalanan atau dalam fiturukikum, di jalan-jalan kalian, malaikat itu akan datang dan menyalami kalian. Walakin ya handolah. Kan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan. Sa'atan wa sa'atan. Sa'atan wa sa'atan. Salah sama roh, 3 kali. Rasulullah mengatakan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Detik demi detik atau waktu demi waktu, waktu demi waktu, waktu demi waktu. Sampai di sini kira-kira mengerti tidak maksudnya sa'atan wa sa'atan? Paham tidak? Waktu ke waktu, wahai Hanzalah, kata Nabi. Walakin ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Waktu demi waktu, waktu ke waktu, waktu ke waktu. 3 kali Nabi mengatakan itu. Mengerti enggak? Ada yang sudah paham belum? Belum ya? Siapa yang belum paham? Kalau belum paham, boleh ketik angka 1. Ini saya mohon maaf ya, selalu nanya-nanya gini supaya ayah bunda nggak tidur, nggak ngantuk. Karena kita belajar di malam hari. Dan merespon dari apa yang diperintahkan seorang guru itu adalah kebaikan juga ya, insya Allah ya. Tanda ini berarti nggak pada tidur ya. Satu yang nggak ngerti kan. Nah, itulah pentingnya kita belajar gitu. Makanya kalau kita baca hadis sendiri kadang-kadang nggak ngerti. Akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, diterjemahkan di sini kan sa'atan wa sa'atan nih. Ya, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat gitu ya. Nah, itu. Baik. Kita lihat di sini. Hikmah hadis. Ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa petik dari hadis di atas. Satu, para sahabat radhiyallahu an termasuk orang yang kuat imannya, namun mereka paling takut terhadap timbulnya kemunafikan.
sahabat itu sangat takut dengan kemunafikan. Itu paling takut yang namanya dengan kemunafikan. Sebaliknya nanti, kalau seseorang merasa aman dari kemunafikan, berarti dia munafik yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang nggak takut menjadi orang munafik, itu munafik yang sesungguhnya. Beda dengan kebalikannya, sahabat itu sangat takut merasakan atau menjadi orang munafik. Sehingga Imam Bukhari berkata, dari Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku menjumpai 30 sahabat Nabi dan semuanya takut atas nifak terhadap diri mereka sendiri. Semuanya 30 sahabat ini rata-rata takut menjadi orang munafik. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan sesungguhnya ia berada pada iman Jibril wa Mikail. Dan disebutkan dari Al-Hasan, tidaklah seseorang itu takut kepada kemunafikan, melainkan ia adalah seorang yang beriman. Dan tidaklah ia merasa aman darinya, melainkan ia seorang munafik. Kalau orang merasakan dirinya aman dari kemunafikan, maka dia orang munafik sesungguhnya. Nah, sekarang kita berkaca, nggak usah dijawab di komentar ya. Kita lihat kepada diri kita sendiri, apakah kita merasakan menjadi orang munafik atau merasa orang suci? Kayaknya kita nggak termasuk orang munafik, Ustaz. Saya nggak merasa, beberapa hari ini saya nggak merasa menjadi orang munafik, atau beberapa waktu ke belakang saya biasanya biasa-biasa saja. Padahal bisa jadi, ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Cukup dikatakan seseorang itu tandanya munafik apabila ketika mereka sholat, berdirinya itu qamu kusala, berdirinya itu dalam keadaan apa? Bermalas-malasan. Siapa di sini yang kalau sholat berdirinya malas? Itu pertama. Syarat pertama dikatakan munafik itu ketika berdiri qamu kusala. Mereka berdirinya dalam sholat itu dalam keadaan malas. Yang kedua, ciri-ciri sholat orang munafik itu yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Kalau yang poin kedua mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Dua ya, pertama, kalau berdiri itu malas. Kemudian yang kedua, kalau sholat pun dia pengen dilihat oleh manusia. Yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholat itu kecuali sedikit. Ada tidak ketiga hal itu dalam diri kita? Kalau sholat, ingatnya Allah itu, dalam sholat itu ingat Allah banyak atau sedikit? Oh, sedikit Ustaz. Ngingat Allahnya itu juga Alhamdulillah. Al-Fatihah aja kadang-kadang nggak tuntas. Ya, Al-Fatihah atau tiba-tiba udah Assalamualaikum lagi, Assalamualaikum kalau kita bersama imam lah. Udah rakaat keempat lagi ternyata gitu ya. Nah, itu salah satu ciri dalam Quran kait dengan orang munafik. Kalau hadis kan banyak, sering kita lihat, sering kita dengar. Ayatul munafik salasun idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari janji itu. Wa idza tumina khana, ketika dia diberi amanah dia khianat. Itu orang yang munafik. Kita kalau ngomong suka dusta tidak? Kalau ada satu itu, ciri itu berarti satu, kita masuk ke dalam kemunafikan itu. Atau lihat hadis yang lain, ya, seseorang yang merasakan susah dan sulit untuk sholat isya dan subuh, karena agak berat ya, sholat isya dan sholat subuh itu berat kan? Kadang-kadang males gitu sholat isya itu, kadang-kadang subuh males gitu sholat subuh. Nah, kata Nabi, kalau seseorang sudah merasakan beratnya sholat isya dan sholat subuh, sudah dikatakan ada ciri-ciri kemunafikan dalam hatinya. Ya, oh kayaknya kita semua itu ya masuk ya. Jangankan kita semua, 30 sahabat saja merasa takut masuk ke dalam hal kemunafikan itu. Allahu Akbar. Makanya sudah hafal belum doa agar terhindar dari kemunafikan? Ada yang tahu nggak doanya? Kalau nggak tahu boleh ketik angka 2 sekarang. Nggak tahu. Oh, belum tahu rata-rata ya. Berarti merasa aman dong dari kemunafikan. Ustadz, saya ditampar-tampar terus Ustadz gitu ya.
merasa aman kan kita dari kemunafikan sehingga kita nggak pernah berdoa ya Allah jauhkanlah kami dari sifat kemunafikan dan itu diajarkan oleh Nabi dalam doanya Allahumma tahhir qulubana minan nifaq ya Allah bersihkanlah hati kami dari kemunafikan jangan sampai ada setitik kemunafikan dalam hati kami wa ayunana minal khiyanah ya Allah ya lindungilah mata kami itu dari yang namanya pandangan yang khianat ya khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Allah tahu mata yang sering khianat, mata yang sering melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat, mata yang sering melihat hal-hal yang diharamkan. Ya. Wa a'malana minas sum'ati war riya dan amal kami ya Allah dari sum'ah dan riya. Sum'ah ingin didengar, riya ingin dilihat. Nah itu hafalkan doanya. Tiga hal yang harus kita minta. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari kemunafikan. Wa a'yunana minal khiyana. Pandangan mata kami dari pandangan mata yang khianat. Wa a'malana dan amal kami dari minas sum'ah, dari sum'ah dan ria. Ya. Jangan merasa diri kita merasa suci dan merasa tidak munafik. Justru kita setiap malam tuh introspeksi, ya Allah, saya itu udah munafik ya Allah. Ya, saya sangat munafik ya Allah. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Tidak sesuai kalau sholat tidak banyak mengingat engkau kecuali sedikit. Sholat juga malas-malasan. Sholat isya juga ditunda-tunda, sholat subuh kesiangan. Apakah kita tidak dikatakan cukup dikatakan munafik kalau begitu? Ya. Kemudian tamaknya para sahabat ini hadis hikmah kedua. Tamaknya para sahabat radhiyallahu anhum atas perkara-perkara yang dapat meningkatkan keimanan. Jadi kita tuh harus tamak, serakah dalam hal kebaikan itu harus serakah. Boleh serakah dalam kebaikan. Inna natma'u ayyudkhilana rabbuna khotoyana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Ya, harus tamak gitu. Kita tuh pengen banget kalau ada kebaikan apapun kita harus lakukan itu. Apapun ada kebaikan, peluang kebaikan ikutan. Ada live ya, kajian Zooming dengan SBU ikutan. Ajak sebanyak-banyaknya teman, sahabat, keluarga ya. Share, harus tamak terhadap kebaikan. Begitulah para sahabat. Kalau sifatnya meningkatkan keimanan, mereka bersemangat. Ya. Dan yang demikian telah dibuktikan oleh pengaduan Hanzalah atas apa yang ia duga menjadi sebab-sebab berkurangnya iman dan timbulnya sifat munafik. Dan juga kesepakatan Abu Bakar yang ia pun akhirnya mengatakan pula, iya saya juga termasuk hal munafik tadi. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah mengenai masalah tersebut dengan mengajukan bukti-bukti atas apa yang keduanya permasalahkan. Diajukan bukti. Ini benar nggak sih yang saya lakukan ini? Nah kadang-kadang kita tuh harus, kalau misalkan merasakan ada keraguan-keraguan, nah, salah satu nikmat kita memiliki seorang guru, bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikri. Ahlu zikri itu beda-beda. Ahlu zikr itu. Kalau kita pengen misalkan membenarkan eh, mesin cuci, datangnya ke tukang mesin cuci atau ke rice cooker, tukang rice cooker. Pasti ke tukang mesin cuci. Gitu ya. Ke ahlinya. Tanyakan pada ahlinya. Kalau kita sakit, tanyakan misalkan ke dokter, tabib. Kalau kita bertanya masalah keimanan atau masalah Al-Quran dan sebagainya, berarti tanyakan kepada siapa? Ke guru kita, ke ustadz kita. Wallahi di situ ada keberkahan. Dan itu yang selalu saya juga lakukan begitu. Kalau ada masalah apa, konsultasikan dengan guru. Dan itu nikmat, privilege yang sangat luar biasa di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Saya tanyakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, beruntungnya Abu Bakar dan Hanzalah ada guru yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kau maksud? Itu perkataan Nabi, wa madza, apa yang kamu maksud? Setelah Hanzalah mengatakan munafiklah Hanzalah, menunjukkan pentingnya penundaan dari prasangka atau tasabut. Tasabut itu isbat ya, memastikan dulu apa sih maksudnya gitu. Jadi jangan langsung buru-buru menghukumi. Jadi kalau kita datang satu berita terhadap kita, tunggu dulu, jangan langsung kita menanggapi atau jangan langsung reaksioner.
Ya, reaksi, gampang reaksi, tersurut, sumbu pendek begitu ya. Lihat dulu, tenang dulu, ya, supaya bisa menjelaskan nanti apa sih duduk permasalahannya begitu ya. Nah, itu hadis yang ketiga, manajemen emosi. Itu dari satu hadis sudah banyak nih pelajaran yang kita dapat ya. Kemudian nih, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu sebanyak 3 kali adalah penekanan atas kehusyuan berzikir dan rutinnya seseorang melakukan yang demikian walau hanya sedikit. Karena amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dan berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi Rasulullah menekankan pentingnya kehusyuan berzikir dan merutinkannya walaupun sedikit. Nah, lihat, ya ayuhan nas khudu minal a'mal ma tutiku nafa innallaha la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amal wa inna ahabbal a'mal ilallah ma dama wa in qalla. Perhatikan. Wahai manusia, beramalah sesuai dengan kesanggupan kalian dan janganlah kalian bosan. Nah, kenapa kita nggak boleh bosan? Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Jadi Allah tuh nggak akan pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Nah, Allah itu menyimak bacaan Quran di hadis ya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai bacaan Al-Quran seseorang. Nah, kapan Allah berhenti menyimak bacaan kita? Ketika kita merasa bosan dengan bacaan Al-Quran kita. Ah, udah kayaknya capek, sadaqallahul azim. Nah, selesai di situ. Karena Allah itu tidak pernah bosan sampai kita sendiri yang bosan. Dan sesungguhnya kata Allah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Nanti kita lihat ya, kita lebih dalami lagi kata saatan wa saatan tadi. Kemudian yang kelima, di dalam kisah tersebut terkandung pelajaran bahwa bukanlah termasuk sifat nifak dan bukanlah pertanda kurangnya iman seseorang bila seorang mukmin mengenakan dua perkara dan hidupnya, yaitu perkara akhirat dan perkara dunia. Termasuk perkara akhirat adalah hidup zuhud dan berzikir dan merenungkan surga dan neraka. Kemudian perkara dunia adalah berbaur dengan keluarganya. Itu bukan sifat kemunafikan. Itu normali, wajar. Misalkan tadi kita belajar, ya, ingat surga, ingat neraka karena kita berzikir kepada Allah, merenungkan surga dan neraka. Setelah itu kita kembali dengan keluarga, kumpul, ya, berbaur dengan dunia, berbaur dengan keluarga, dengan harta, dan tidaklah melazimi hal-hal yang demikian dari suatu kejadian yang terdapat kelalaian dan kealpaan. Jadi nggak masalah, itu bukan bagian dari sifat kemunafikan. Ya kata Nabi SAW. Baik ya. Nah, saya percepat saja ya, karena waktunya nggak akan cukup kalau kita ini ya, kita kaji semuanya. Nih, saya ingin menanggapi tadi kalimat di sini aja ya. Saatan wa saatan gitu. Jadi istiqomah itu susah atau sulit? Mudah atau sulit? Jadi kesimpulannya sampai detik ini nih, sampai saat ini. Masih susah atau sulit? Atau mudah? Untuk sementara nih, istiqomah. Nah, susah atau sulit? Susah atau mudah ya? Susah atau sulit sama aja. Susah atau mudah? Oke, saya ganti ya pertanyaannya. Susah atau mudah jadinya? Nah, kita akan menanamkan mindset ini nih. Mindset, tanamkan dulu mindsetnya. Bahwasannya istiqomah itu adalah nah, mudah. Istiqomah itu apa? Mudah. Istiqomah itu apa berarti apa? Mudah. Yang sulit adalah tidak istiqomah. Yang sulit itu adalah apa? Tidak istiqomah.
Nah, saya ini kan ya, buatkan tulisannya, ringkasannya. Istiqomah itu mudah, yang sulit tidak istiqomah. Nah, ini mindset yang harus ditanamkan. Istiqomah itu mudah, yang sulit itu tidak istiqomah. Ustadz, saya nggak istiqomah. Susah untuk tidak istiqomah nggak? Susah sebetulnya. Karena istiqomahnya itu sendiri adalah mudah. Kan di sini istiqomahnya itu adalah mudah. Kita selalu mengatakan istiqomah susah, 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 sulit, 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 sulit. Ada hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahwasannya ana inda dhonni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita itu selalu berprasangka bahwasannya istiqomah itu susah dan sulit gitu kan. Susah Ustaz, sulit Ustaz, istiqomah itu akhirnya jadinya kejadian nggak? Prasangka kita ke Allah selalu mengatakan susah, susah, susah. Sulit, sulit, sulit. Akhirnya sulit nggak? Susah dan sulit. Kejadian. Karena sesuai dengan prasangka kita. Kenapa kita nggak berprasangka kepada Allah sekarang? Istiqomah itu mudah. Mulai hari ini kita tanamkan istiqomah itu mudah. Mulai malam ini kita berprasangka kepada Allah, rubah prasangka kita, rubah mindset kita. Istiqomah itu mudah, yang sulit itu adalah tidak istiqomah. Oh, saya itu nggak bisa istiqomah, Ustadz, itu sulit. Nah, itu keren kan? Nah, saya kasih gambaran sederhana lagi untuk membuktikan bahwasannya istiqomah itu mudah dan tidak istiqomah justru sulit. Oke, saya kasih contoh. Di sini ada enggak orang yang suka saum Senin Kamis? Ada misalkan Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Ada yang selalu saum di luar Ramadan 30 hari full. Ada enggak? Di luar Ramadan. Saum sunnahnya 30 hari full di luar Ramadan ya. Ada nggak? Tidak ada kan? Berarti sepakat kita semua tidak ada satupun orang di room ini, di Zoom ini yang saum 30 hari di luar bulan Ramadan. Tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa seseorang itu bisa melaksanakan saum yang padahal nih, kita lihat nih, orang nggak pernah saum sekalipun ketika Ramadan bisa selesai saumnya 30 hari. Nggak pernah saum. Nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah apa Ayyamul Bid, ya nggak pernah Daud, ya, nggak pernah melakukan saum sunnah-sunnah yang lain. Tapi begitu masuk Ramadan dia bisa saum Ramadan dan menyelesaikan Ramadan 30 hari. Kenapa bisa? Nah gini, lihat ya. Ini misal kita kasih contoh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh aja. Sepekan misalnya. Katakan ini sampai 30 hari. Kenapa orang itu tadinya nggak pernah saum tapi bisa beres 30 hari atau 4 minggu? Lihat, di hari pertama dia puasa, di hari kedua dia puasa, hari ketiga dia puasa, hari keempat dia puasa, hari kelima dia puasa, hari keenam dia puasa, hari ketujuh dia puasa, sampai di hari misal ke-30. Kalau puasanya 30 hari misal. 30 hari puasa. Selesai, beres. Dari tanggal 1 sampai 30 Lebaran berpuasa. Baik. Sekarang ada saum 6 hari kan? Di bulan Syawal. 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari di bulan Syawal ya. Saum sunnah kan? 6 atau 7 hari di bulan Syawal nih. Ini kan Ramadan. 6 hari kan ya. Nah, di sini Ramadan. Di sini Syawal.
Satunya itu kan nggak boleh saum ya, haram kan? Haram berpuasa nih di Ramadan, di tanggal satu Syawal ya. Di sini nggak boleh berpuasa, haram. Karena Idul Fitri, ya Idul Fitri. Tanggal 2 boleh langsung kita saum Syawal. Saya ingin nanya di sini, siapa yang melaksanakan saum Syawal 6 hari secara berurutan? Full 6 hari. Ada enggak? Ada enggak yang 6 hari itu berturut-turut? Ada ya, ada. Masya Allah, barakallahu fi. Tapi rata-rata yang ada itu hanya sedikit kan? Mayoritas kira-kira 6 hari berurutan atau tidak berurutan? Mayoritas. Mayoritas berurutan atau tidak? Tidak kan? Misal gini, sekarang puasa, besoknya enggak. Sekarang besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak gitu kan? Kira-kira saya ingin nanya lagi, untuk melaksanakan 6 hari puasa di Syawal itu berat atau tidak? Memulai kembali. Kan udah 60 hari nih puasa, maaf 30 hari di Ramadan puasa. Untuk memulai kembali puasa Syawal berat atau tidak? Jujur, berat. Berat itu 6 hari padahal dari 30 kok 6 jadi susah. Kenapa bisa bisa begitu? Berat kan? Bahkan ada yang enggak melaksanakan 6 hari gitu. Cuma 6 aja. Kenapa bisa begitu? Lihat, di tanggal 1 Syawal kita mengalami yang namanya ini terputus dari amal yang sudah kita bangun selama 30 hari. Keputus sehari, keselang sehari. Sehari nggak usah puasa. Halal kan? Open house, makan-makan, gudeg, apalagi kupat, opor, ayam, ya. Apalagi kue-kue, kue semprit, kue nastar, kastengel, kue keju, rangginang. Wah banyak itu. Rangginang, ranggining, oh pokoknya lengkap semuanya itu dimakan di tanggal 1. Tanggal 2, oh masih ada kue, jadinya nggak puasa. Tanggal 3 masih ada tamu, tanggal 4 nggak ada tamu, misalkan. Masih ada tamu di tanggal 4. Kita memulai di tanggal 5, makin berat tidak melaksanakan saum. Makin berat. Kenapa? Terputusnya amal. Nah, di sini kita sudah terputus dari amal. Ada satu momen kita terputus dari satu amal itu akan jadi berat lagi. Walaupun hatta cuma sehari. Walaupun sehari. Besoknya kita nggak melakukan, besoknya lagi mau melakukan agak berat. Apalagi putusnya udah seminggu. Apalagi putusnya udah sebulan. Apalagi putusnya udah setahun. Makin berat. Maka kembali ke rumus, istiqomah itu mudah. Berarti mudah nggak? Mudah, semuanya bisa. Tanggal 1 sampai 30 bisa kok saum. Mudah istiqomah itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30. Kenapa menjadi susah? Karena tidak istiqomah. Tanggal 1 nggak istiqomah satu, karena memang perintah agama ya. Tanggal 1 nggak boleh puasa. Tanggal 2 mau memulai lagi udah berat. Apalagi maaf untuk wanita. Wanita kan ada masa haid ya. Coba jujur di sini. Ayah bunda, bang kakak sekalian. Yang setelah melakukan atau melaksanakan haid atau merasakan haid. Kira-kira untuk memulai kembali ibadah bagi yang perempuan mudah atau sulit? Mudah atau berat? Semuanya pasti akan mengatakan, Ustadz, saya ketika sudah haid pasti berat. Kenapa berat coba? Karena terputus. Apalagi terputusnya seminggu, 10 hari. Padahal sebetulnya haid itu adalah rukhsah dari Allah, sedekah dari Allah untuk orang yang sedang haid. Nggak perlu melakukan ibadah. Dihukumi, tetap dapat pahala. Dan itu waktu libur bagi wanita. Masya Allah. Kemudahan bagi wanita. Karena Allah tahu tugas wanita itu berat. Ada head istirahat dari baca Quran. Kan harusnya setelah istirahat kita semakin semangat ya. Harusnya kan secara logika. Eh, oh jadi susah gitu kan?
Jadi sulit. Nah, berarti karena tadi terputusnya amal membuat istiqomah itu menjadi sulit. Seseorang ngapalin Quran, coba tanyain ke semua orang yang ngapalin Quran. Kalau hari pertama kan beratnya tuh di sini nih, di hari pertama nih, memulai pertama itu pasti akan berat. Ibarat motor kan harus di starter dulu, dipanasin dulu gitu. Tapi kalau sekali udah bisa, 2 hari udah bisa ngapal, 3 hari udah bisa ngapal, 4 hari udah bisa ngapal, 5, 6 seminggu dia ngapal, di hari ke-8 dia libur, hari ke-9 mau mulai ngapal lagi, mudah atau susah? Susah. Nah, orang yang umroh 9 hari, di sana semangat sekali luar biasa, istiqomah bisa tidak? Bisa. Orang yang umroh itu kan bisa istiqomah, sholat berjamaah, terus minum air zam-zam, terus tawaf dan sebagainya istiqomah. Pulang ke Indonesia, sakit atau tidak? Sakit dulu kan ada jet lag. Jet lagnya berapa hari? Bisa 2 hari, 3 hari, bisa seminggu. Nah, seminggu itu adalah fatroh, masa terputus dari amal. Sehingga kalau kita mau memulai kembali ibadah yang sudah dirasakan dari selama di tanah suci, akhirnya akan merasakan susah. Kenapa? Karena terputusnya waktu. Makanya kata Nabi, saatan wa saatan. Tadi kan ada ininya ya, ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh solusinya apa? Saatan wa saatan. Waktu ke waktu, masa ke masa, masa ke masa. Jadi gini, supaya istiqomah itu jadi tidak susah, ada waktu demi waktu gini. Ini kan misal 6, 12, 9, 3. Belum pernah umroh, Masya Allah. Semoga yang belum pernah umroh, yang ada di dalam grup ini, segera dipanggil ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, udah punya ilmunya nanti ya. Kalau sudah umroh, oh punya ilmunya dulu tentang membahas Ustadz Wildan tentang istiqomah SBU memfasilitasi belajar. Oh jadi nanti insya Allah pulang dari umroh jadi lebih semangat. Ya saya doakan yang belum umroh, mudah-mudahan bisa umroh, segera umroh. Ya dengan orang yang dikasihi, dengan orang yang disayang, keluarga, ibu, bapak, orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Saatan wa saatan. Maksudnya gimana? Jadi gini, kita sholat subuh di jam 6. Jam 6 ke jam 9 ada dosa tidak yang kita lakukan? Ada dosa tidak yang dilakukan? Ada. Jam 9 sampai jam 12 ada dosa tidak yang dilakukan? Ada. Jam 12 sampai jam 3 ada dosa yang dilakukan tidak? Ada. Jam 3 sampai jam 6 ada dosa yang dilakukan? Ada. Jam 6 malam sampai jam 9 malam sampai jam jam terus gitu ya sampai jam 6 lagi ada dosa yang dilakukan? Ada. Nah, maka kata Nabi, dari jam 6 sampai jam 9 itu ada dosa, dosa itu sifatnya membebani perjalanan dalam ibadah kita. Maka supaya dosa itu tidak membebani kita, gugurkanlah dengan berzikir. Di waktu ini, dari jam 6 sampai jam 9, milikilah waktu untuk berzikir di sini. Misalkan di jam 9, duha, banyak berzikir. Apa doa Nabi ketika sholat duha? Doa Nabi ketika sholat duha apa? Gimana doa Nabi? Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Itu doa Nabi ya ketika sholat duha. Bukan yang Allahumma inna duha ad-duha uka ya. Itu karena itu bukan boleh dibaca tapi itu bukan bersumber dari Nabi. Gitu ya. Ya, boleh dibaca boleh, tapi kita lihat yang dari Nabi dulu direkomendasikan Nabi. Nabi minta apa di situ di sholat duha? Rabbik firli ya Allah ampuni aku, wa tub alayya dan aku bertobat kembali kepadamu. Innaka anta tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Di sini minta ampun, minta ampun. Dari jam 9 sampai jam 12 zikir juga. Di sini kan baca zikir, zikirnya apa? Ada nanti
Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali selepas sholat wajib. Jadi baca apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di subuh baca 10 kali. Duhur baca 10 kali. Asar baca 10 kali. Maghrib di sini baca 10 kali, Isya 10 kali. Apa kata Nabi manfaat dari membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia itu adalah kafarah, pembersih antara satu waktu sholat dengan satu waktu sholat yang lain dari dosa. Jadi kalau kita melakukan dosa dari jam 6 sampai jam 9, misalkan ada dosa, dosanya itu dihapus. Di sini ya, dihapus, dibersihkan. Ya, dibersihkan di sini. Ya, dibersihkan di sini. Dari duha ke zuhur ada tidak? Ada, dibersihkan dosanya. Dari zuhur ke asar ada tidak dosa? Di asar sampai ke zuhur ada. Baca doa la ilaha illallah, dibersihkan lagi. Ya, dibersihkan di sini. Dari jam asar sampai maghrib baca lagi di maghrib. Ya, yang dosa dari asar ke maghrib dibersihkan juga di sini. Yang maghrib ke isya terus gitu sampai dia bangun lagi subuh. Nah, ketika dia bangun subuh itu sudah bersih semuanya dari dosa. Kalau orang sudah bersih dari dosa, akan mudah untuk istiqomah. Kenapa? Karena dosa itu sesuatu yang membebani dan memberatkan perjalanan kita. Kenapa kita susah untuk beramal? Kenapa kita susah baca Quran? Nah, gitu kan? Kaidahnya kata para ulama. Kan Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau tahirat qulubukum", seandainya hati kalian itu suci dengan suci ya, jiwa kita, hati kita itu suci, maka kita itu nggak akan pernah kenyang dengan yang namanya Al-Quran. Nggak akan pengen menjadi ahlul sodaqallahul azim. Ahlul sodaqallahul azim itu siapa? Mereka yang baru baca satu halaman udah pengennya sodaqallahul azim aja gitu kan. Baru buka 3 halaman baca pengennya sodaqallahul azim. Baru buka 4 halaman udah ya Allah lama banget ini jam nggak bergerak-bergerak gitu kan. Ahlul sodaqallahul azim. Baru sebentar dia baca, beda dengan main handphone. Ahlul scrolling wal jamaah kan gitu. Kalau jamaah kalau scrolling bisa sejam enggak terasa. Tapi baca Quran, giliran baca Quran baru 5 halaman udah ngeluh. Udah lama banget nih saya baca Quran, padahal baru 5 menit gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kan? Kenapa berat ibadah? Karena ada dosa. Dosa itu membelenggu seorang hamba, kata Imam Ibrahim bin Adam. Seseorang banyak dosanya, berat untuk melakukan amal. Semakin banyak, semakin berat. Gugurkan dosa itu dengan apa? Dengan istighfar. Gugurkan dosa itu dengan istighfar. Maka banyak istighfar. Rasul mengajarkan tadi istighfar. 100 kali, 1000 kali, berapapun itu banyaknya, banyak-banyak istighfar. Ya baca Quran ya, baru baca Quran misalkan ya istighfar. Karena hati kita mungkin kotor, banyak dosanya. Nah kalau hati itu bersih, maka hati itu akan merasakan, tidak akan merasakan kenyang, pengennya terus sama Quran. Mudah-mudahan ayah bunda pernah merasakan satu kondisi di mana pernah mungkin ya, terutama di bulan Ramadan itu, baca Quran 1 juz terus nambah ke 2 juz, 2 juz nambah ke 3 juz, 3 juz nambah ke 4 juz gitu kan. Ada enggak yang akhirnya malah kesel gitu kalau ada yang ngeganggu kita putus dari baca Quran. Ya Allah ini lagi nanggung, ini lagi enak-enaknya baca Quran. Nah itu kalau kondisi hati kita lagi bersih. Kan bisa ya, kalau Ramadan itu banyak baca Quran itu karena hati kita lagi bersih. Ya, ada yang rindu Ramadan kok bisa ya kita baca 1 juz, kenapa di luar Ramadan kita nggak bisa? Kenapa? Dosanya udah terlalu numpuk. Harus di screening lagi, dibersihin lagi. Kenapa di Ramadan mudah? Setannya dibelenggu. Di Syawal, kenapa mudah? Ya kitanya setannya. Setannya adalah diri kita sendiri kan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Sudah mas setannya dalam dari diri kita juga banyak ditambah dengan setan yang dari luar gitu. Allahu Akbar. Gitu ya. Maka kata Nabi, untuk istiqomah itu ada waktu-waktu tertentu, perbanyak dengan zikir. Nggak bisa kamu itu sepanjang hari itu istiqomah terus.
sepanjang bulan, sepanjang tahun istiqomah. Enggak, ada momen-momennya saatan wa saatan. Perbanyak di momen-momen tertentu zikir, 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 zikir. Ya, kemarin sudah kita bahas di surat Al-Qari'ah ya, Al-Baqiyatus Sholihat. Ya, perbanyak zikir. Apakah dengan subhanallah wa bihamdi, apakah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, apakah dengan istighfar, astagfirullahal azim, apakah dengan salawat, apakah dengan la haula wa la quwata illa billah, apakah dengan alhamdulillah, pokoknya apapun. Apakah dengan zikir, dengan Al-Quran dan sebagainya. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau sudah terhapus dosa, insya Allah mudah. Kembali lagi ke pertanyaan itu. Jadi istiqomah itu mudah atau sulit? Istiqomah itu mudah atau sulit? Mudah ya. Mudah. Yang sulit apa? Yang sulit tidak istiqomah. Malam ini kita rubah, kita install mindset istiqomah itu mudah. Yang susah itu yang kita ya, kita kalau tidak istiqomah kita lah yang akhirnya membuat istiqomah itu menjadi sulit. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat ke sini dulu perbedaan antara istiqomah dan dawam. Perbedaan al-farqu bainal istiqomati wad dawam, perbedaan antara istiqomah dan dawam. Nah, yang ibu ayah bunda anggap susah itu ini dawam sebetulnya. Kalau istiqomah boleh terputus tidak? Saya tanya, istiqomah itu boleh terputus atau tidak? Sebelum ini ya, sebelum dimulai. Istiqomah boleh terputus atau tidak? Kayak tadi nih, di sini nih. Di sini terputus nih. Kita kan terputus sih di tanggal 1. Boleh terputus atau tidak istiqomah? Jawabannya adalah istiqomah itu boleh terputus. Jadi boleh terputus. Tapi syaratnya apa? Ketika terputus itu beberapa momen dia kembali lagi melakukan amal itu namanya istiqomah. Dalam hal amal ya. Dalam hal amal istiqomah misalkan tadi baca Quran. Ada momen ketika kita sakit atau ketika kita uzur, safar, atau ketika kita misalkan ada urusan, nggak bisa baca Al-Quran. Kemudian beberapa hari kemudian dia bangun lagi, bangkit lagi, melaksanakan kembali. Nah, momen ketika dia bangkit kembali dan melaksanakan kembali amalan yang tadinya dia lakukan kemudian ditinggalkan, dia istiqomah. Itu namanya istiqomah. Jadi sehari kita baca, seminggu baca, 2 hari nggak baca, kemudian di hari ke-9 kita baca, itu termasuk istiqomah. Itu ya mindsetnya. Jadi itu istiqomah, kalaupun putus yang penting nyambung lagi. Beda dengan yang namanya dawam. Nah ini, kalau dawam itu tidak boleh sama sekali terputus. Nah, jadi yang ayah bunda maksud Ustadz saya itu susah istiqomah, berarti sebenarnya bukan susah istiqomah, tapi susah dawam bilangnya. Ya, nah, mindset kita adalah menyamakan istiqomah dan dawam. Jadi seakan-akan istiqomah sama dawam itu sama, gitu ya. Padahal istiqomah dan dawam itu adalah hal yang berbeda. Nah, orang Indonesia itu menyangka bahwasannya dawam itu adalah istiqomah begitu. Ya, dawam itu terus-menerus, mudawwamah, tidak pernah tertinggal sedikit pun. Lihat dalam bab salat surat Al-Ma'arij ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Yaitu mereka yang selalu dawam dalam solatnya. Solat itu harus dawam. Jangan istiqomah. Ustadz doakan saya semoga istiqomah dalam solat. Nah, berarti sesekali ada momen kita nggak solat. Ustadz doakan saya istiqomah dalam menghafal Quran. Berarti ada sesekali momen kita nggak istiqomah. Makanya kata Nabi, adwa muha wa in qalla, betul di hadis kan. Sedikit tapi dawam terus dilaksanakan. Jadi doanya gimana? Ya Allah, kepada minta doa ke guru ya Ustadz, doakan semoga saya dawam dalam berzikir.
Mudawwamah ya. Ya Allah, jadikanlah saya yang dawam dalam sholat, dawam dalam saum, dawam dalam zikir, dawam dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena ini yang susah nih. Yang paling susah itu dawam. Alladzina hum ala salatihim daimun. Dawam sholat. Yang susah itu dawam sholat. Beda ya antara dawam dengan istiqomah. Lihat lagi di surat Muhammad. Ar-Ra'd ayat 35, maaf. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar. Masalul jannah, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ukuluha daimun, surga itu senantiasa selalu berbuah. Daimun, apa itu daimun? Di sini tidak diartikan ya, diterjemah. Ukuluha daimun itu dia terus berbuah sepanjang masa, setiap hari, dan tidak ada momen buah di surga itu atau pohon di surga itu tidak berbuah. Jadi terus menerus sepanjang tahun, sepanjang musim, nggak ada musim lagi di surga. Pokoknya abadan abidin, selama-lamanya buah itu akan terus muncul. Itu namanya dawam. Kalau istiqomah, ada momen, oh sekarang nggak ada buahnya. Kenapa? Karena nggak musim. Itu namanya istiqomah. Gitu ya. Tapi nanti tahun depan ada lagi nggak buah duren? Ada lagi gitu. Jadi kembali lagi ke mindset istiqomah itu susah atau mudah? Mudah. Yang susah adalah dawam. Nah, minta menjadi ahli dawam. Mintalah kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang yang dawam dalam membaca Al-Quran, ya, dawam dalam apa? Mentadaburi Al-Quran, dawam dalam beribadah dan sebagainya. Baik. Masya Allah, ini dapat ilmu, ya, ilmu baru ya. Ada yang baru ngeh? Ada yang baru tahu apa bedanya istiqomah dan dawam? Nah, di sini istiqomah dan dawam. Istiqomah dari segi pelaksanaan bisa jadi terputus atau ada kondisi di mana sesekali amalan itu tidak dapat dilaksanakan, memungkinkan terputus di tengah-tengah namun tercatat kembali ketika dilaksanakan. Istiqomah itu mudah dilaksanakan ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Dawam dari segi pelaksanaannya tidak pernah terputus. Maka sholat itu kan nggak boleh kita putus dalam artian ya, subuh, duhur, asar, maghrib harus terus daimun. Tidak terputus di tengah jalan, konsisten dan kokoh dalam beramal. Kalau ingin dawam, butuh yang namanya bantuan dan pertolongan Allah. Kemudian dawam itu adalah next level dari istiqomah atau tingkatan tertinggi dari istiqomah. Ya, dawam itu tingkatan tertinggi dari istiqomah. Jadi minta paling rendahnya adalah istiqomah, paling tingginya adalah ya Allah minta minta dawam. Baik, lanjut ya. Masih semangat enggak? Kalau ngantuk-ngantuk segera segera wudhu. Wudhu dulu. Kita ucapkan dulu Bismillah. Ucapkan dulu Bismillah. Bismillah. Bismillah itu mengusir setan. Ya, mengusir setan. Baik. Sekarang saya akan masuk ke tafsir dan tadabur ayat-ayat istiqomah. Nah, perhatikan. An Ibni Abbasin radhiyallahu an qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Abu Bakar radhiyallahu an, berkata Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syibta, sesungguhnya engkau telah beruban. Qala syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ini tadi pagi kita sedikit bahas juga ya terkait dengan hadis ini. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, engkau telah beruban. Beliau Rasulullah SAW menjawab,
Ya, telah membuatku beruban surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, Idza syamsu kuwirat. Saking besarnya dan beratnya kandungan dari surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Amma yatasa'alun, dan Idza syamsu kuwirat itu membuat Rasulullah rambutnya itu tiba-tiba muncul uban. Berat ini surat. Sampai ini keluar uban, jadi putih. Ya, jadi putih. Kemudian Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas, ma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayatun hiya asyaddu wala asyaqqu min hadhil ayah alaihi. Walidzalika qala li ashabihi hina qala laqad asra'a ilayka syayb faqala syabbaitani hudun wa akhwatuha. Qad taqaddama fi awwali surah wa ruwiya an Abi Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Aba Ali As-Sari yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu ya Rasulullah ruwiya anka annaka qulta shabbaitani hudun faqala na'am faqultu lah ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء وهلك الأمم فقال لا ولكن قوله فاستقم كما أمرت. Saya persingkat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mengatakan bahwasannya surat Hud itu yang menyebabkan aku itu beruban. Ya, kenapa Rasulullah beruban ketika diturunkan surat Hud? Ditanya ya, apakah engkau itu beruban karena di dalam surat Hud itu terdapat kisah-kisah para nabi dan halakal umam, umat-umat yang dibinasakan? Kemudian Nabi menjawab, tidak. Akan tetapi yang membuatku beruban adalah firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 112. Inilah surat yang paling berat, ayat yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang paling berat itu bukan tentang zakat, bukan tentang berperang, bukan tentang bersedekah, bukan tentang baca Al-Quran. Ayat yang paling berat adalah yang dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat tentang perintah untuk istiqomah. Ini paling berat sekali, paling berat sekali. Ustadz tadi kata Ustadz kan istiqomah mudah, betul. Itu penanaman mindset saja. Kita merubah mindset istiqomah itu di hadapan kita tanamkan mudah. Mudah itu pun kalau kita ditolong oleh Allah kan. Kalau kita tidak ditolong sama Allah, kira-kira berat atau tidak? Berat. Aslinya itu berat. Tapi kalau kita ditolong sama Allah itu jadi mudah. Gitu ya. Baik. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa taqaw innahu bima ta'maluna basir. Inilah surat yang membuat Rasulullah itu merasa berat sampai apa? Rambut yang hitam tiba-tiba memutih. Jadi rambutnya Rasul ada muncul uban ketika turun ayat ini. Kita baca ayat ini gimana tuh? Turun uban atau gimana? Ustadz, saya nggak beruban Ustadz ketika ayat ini turun. Tapi memang sudah beruban Ustadz. Subhanallah. Ya saya udah beruban banyak Ustadz, nggak perlu baca ayat ini pun sudah beruban gitu ya. Iya ya Masya Allah. Ini kalau ayah bunda sudah punya uban, Alhamdulillah disyukuri. Ya jangan disemir. Ini ada orang ya udah beruban, disemir pakai warna hitam. Nabi membenci orang yang menyemir ininya ya, ubannya dengan warna hitam. Tidak boleh dalam dalam syariat kita. Kalau beruban, kemudian disemir rambut dengan warna hitam, dihitamkan lagi itu tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan bahwasannya uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Burhan, jadi bukti. Kalau udah ada uban putih semuanya, oh, bagus itu. Ya, nanti akan bercahaya satu uban itu kan. Kenapa? Itu menjadi bukti. Nadir dalam bahasa Fatir, Quran surat Fatir, nadir. Wajah akumun nadir. Ya. Kenapa dengan adanya uban itu dia jadi mengingat Allah, ya Allah saya sudah beruban ini, saya harus kembali kepada Engkau. Dia akhirnya banyak berdoa, banyak taubat itu jadi cahaya nanti pada hari kiamat dan tidak boleh dicabut kan.
Nggak boleh dicabut, nggak boleh diwarnain uban itu. Gitu ya. Jadi Ustadz saya mah baca ayat ini, dengar ayat ini, ya belum mengkaji pun udah beruban. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda ya, udah kajian ini langsung beruban. Wah itu keren itu. Sama seperti Nabi gitu ya. Nah, perhatikan. Kenapa sih ayat ini sangat luar biasa bagi Rasulullah? Kenapa ayat ini sangat luar biasa? Sangat berat. Perhatikan di sini. Fastaqim, istiqomahlah kamu, wahai Muhammad. Dan di situ menggunakan fiil amar atau kata perintah. Ya. Istiqomahlah wahai Muhammad. Pertanyaannya, nah kan di sini kan ini perintah nih, kata perintah. Maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad. Berarti sebelum ayat ini Rasulullah istiqomah atau belum? Saya pengen nanya dulu. Sebelum ayat ini turun, Rasulullah sudah istiqomah atau belum? Boleh diketik ya, belum atau sudah? Sudah atau belum Rasulullah? Sebelum ayat ini turun. Kan ayat ini turun nih. Maka istiqomahlah. Ini perintah kan. Wahai Muhammad istiqomahlah. Berarti sebelum ayat ini Rasulullah sudah istiqomah atau belum? Jawabannya gimana? Belum. Oh, kalau belum subhanallah. Nggak mungkin Rasulullah nggak istiqomah. Hati-hati ya. Oh, kita bilang Rasulullah nggak istiqomah. Wah, itu subhanallah nggak boleh ya. Kita bilang Rasulullah nggak istiqomah. Nah, gimana dong? Nah, itu pertanyaan jebakan ya. Apakah sebelum ayat ini turun, Rasulullah belum istiqomah? Jawabannya sudah. Rasulullah sudah istiqomah. Lalu kenapa ayat ini turun? Fastaqim wahai Rasulullah istiqomahlah. Nggak boleh kita bilang Rasulullah belum istiqomah. Nggak boleh ya. Nah, pertanyaan jebakan. Jebakan Batman ya. Nah, kenapa terus ayat ini turun? Padahal kan Rasul sudah istiqomah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ketika turun kata amr atau fi'il amr pada seseorang yang sudah sering melakukan, itu adalah penegasan tentang pentingnya hal itu. Ya, kata fastaqimu dalam bahasa Arab ya menggunakan fi'il amr. Tadi kan jawabannya tentu Rasulullah sudah istiqomah sebelum ayat ini turun. Nah, fi'il amr ini dalam Al-Qur'an berfungsi untuk penegasan dan pengingat bahwa istiqomah itu adalah perkara yang amat penting. Jadi ayat ini nggak main-main. Ayat ini sangat penting sekali sehingga di sini diawali dengan huruf fa. Fa itu menunjukkan huruf yang cepat, menandakan kecepatan. Jadi kalau kita mau istiqomah cepat, harus cepat-cepat dalam merespon seruan atau hidayah dari Allah. Itu syaratnya ya. Kalau mau istiqomah fastaqim. Ya. Kalau ada perintah dan sebagainya dari Al-Qur'an laksanakan dengan cepat ya. Karena perkara ini ya adalah perkara yang amat penting. Jadi berarti ini adalah penekanan dari Allah. Jadi perkara ini sangat penting dan kita harus apa? Cepat dalam merespon ayat-ayat Allah dalam kehidupan kita. Fastaqim. Yang kedua, syarat kalau kita mau istiqomah, perhatikan. Nih, kita masuk ke kiat ya, kiat agar kita istiqomah. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Nah, di sini, kama umirta itu kalau kita mau istiqomah harus punya regulasi yang jelas. Harus punya regulasi yang jelas. Agar seseorang bisa istiqomah, maka kita perhatikan bahwasanya perintah istiqomah itu kan turun dari Allah tuh. Fastaqim. Kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan. Siapa yang memerintah? Siapa yang memerintah? Allah. Dan seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat peraturan atau kebijakan sangat mudah untuk membuat orang lain yang berada di bawah kekuasaannya agar menaati peraturan tersebut. Contoh gini. Ada dosen mengajar di sebuah kampus. Dosen tersebut kemudian punya regulasi kepada para mahasiswanya, siapa yang menghafal Al-Quran dan mampu menghafalkan Al-Quran selama 1 juz selama 1 semester, maka dia akan mendapatkan nilai A.
Dan jika mahasiswa tersebut tidak mampu menghafal satu juz, maka dinyatakan tidak lulus. Kira-kira kalau ada peraturan seperti ini, yang menghafal Al-Quran satu juz dapat nilai A, yang tidak menghafal dinyatakan tidak lulus. Kira-kira akhirnya para mahasiswa itu akan mentaati peraturan itu atau tidak? Mentaati tidak? Mentaati. Kenapa? Karena konsekuensinya kalau dia tidak mentaati berarti dia tidak akan lulus. Dia nggak akan lulus. Maka kalau kita ingin istiqomah dalam beramal, maka harus buat regulasinya, aturannya, ketentuan yang mengikat. Kadang ada gini, Ustadz saya pengen istiqomah, tapi dia nggak menentukan aturannya seperti apa. Nggak ada ketentuan yang mengikat. Kalau saya melakukan ini harusnya jam berapa. Ustadz, kenapa ya saya susah istiqomah menghafal Al-Quran? Saya tanya, ayah bunda ngapalinnya jam berapa? Oh pokoknya kalau ada waktu aja Ustadz saya ngapalin. Ya nggak akan bisa istiqomah. Sampai kapanpun. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Nggak akan bisa. Ustadz saya pengen istiqomah sholat duha. Tapi nggak pernah dibuat regulasinya kapan dia sholat duha. Ustadz saya sepulang umroh pengen istiqomah. Istiqomah dalam hal apa dulu? Harus dibuat regulasinya. Misal, oh saya sepulang umroh pengen punya keistiqomahan sholat, maaf, zikir pagi petang karena selama umroh selalu zikir pagi petang misalkan. Berarti harus dibuat aturan kapan dia harus zikir pagi. Oh setelah sholat pokoknya nggak boleh ada pegang handphone dan apapun selain dengan dengan apa zikir pagi. Nggak boleh kita ngapain melakukan ini itu sebelum kita pegang Quran dulu. Itu istiqomah. Jadi harus ada aturan. Lawong kita ajak kerja itu ada aturan yang mengikat. Dari bos kita, masuk kerja jam 7 teng. Nggak boleh telat. Kalau telat 5 menit atau 10 menit potong gaji. Kan gitu. Nah sama Allah pun gitu. Istiqomah pun harus kayak gitu. Punya aturan yang mengikat. Saya pengen ngafalin Quran, berarti memutuskan pada saat itu, oh udah, mau nggak mau, apapun yang terjadi harus menghafal Quran, walaupun satu ayat. Sehari harus dapat satu ayat. Itu namanya istiqomah. Sama umirta. Gitu ya. Jadi, silakan bisa ditulis, kalau mau istiqomah harus punya aturan yang mengikat. Harus punya syarat pertama tadi, harus punya aturan yang mengikat. Nih, yang kedua nih, kama umirta, regulasi harus jelas. Gitu ya, menanamkan di anak-anak pun sama di rumah tangga di keluarga, anak pengen istiqomah baca Quran ya udah subuh semuanya off baca Quran wajib, maghrib semuanya off nggak ada handphone semuanya agenda bersama Quran. Itu harus ada regulasi yang jelas, timingnya ditentukan, angkanya ada, sholat duha. Kenapa orang gagal dalam istiqomah? Nggak pernah ada angka. Makanya kata Nabi, sholat duha meskipun 2 rakaat saja. Sholatlah sholat duha meskipun 2 rakaat, karena sholat duha 2 rakaat setara dengan sedekah 360 sendi. Kan 2 rakaat aja. Walaupun nanti di hadis naik, Rasulullah mengatakan siapa yang bisa sholat 12 rakaat dalam satu hari, ya sholat sunnahnya, maka dia akan dibangunkan surga. Rasul selalu menetapkan bilangan angka ya pada rekomendasi amal kan. Baca ini 100 kali. Baca, sholatlah dari duha 2 rakaat gitu kan. 2 rakaat gitu. Selalu ada angka. Kenapa? Supaya regulasinya jelas. Ya. Nah, jadi sudah tahu sekarang penyebabnya kita nggak istiqomah karena apa? Nah, kita nggak punya planning amal ketika pulang dari umroh, khusus jamaah umroh yang baru pulang. Kemarin kita di umroh, sebelum umroh kita merencanakan amal kan, mau ngapain aja, diri harusnya ini juga masukan juga untuk kita semua ya, terutama di SBU. Nanti harusnya gitu ya, sebelum pulang tuh mungkin kita harusnya buat planner lagi rencana amal yang akan dilakukan pasca umroh gitu ya. Jadi pulang tuh di sana udah mendesain. Oh pokoknya saya pengen nanti sholat duhanya rutin. Oh pokoknya saya pengen tawaf di Indonesia rutin. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Kan tawaf itu hanya ada di sana. Gitu ya.
Jadi saya pengennya apa gitu. Oh saya pengen syuruk, sholat isyrok rutin. Saya pengen apa. Nah di sana dirancangnya itu. Oh itu keren itu. Sebelum beres amal sudah memikirkan amal lagi. Belum pulang udah dia memikirkan nih. Saya udah ini nanti. Oh itu keren itu. Masya Allah. Itu orang yang planning perencanaan amalnya bagus. Jadi sebelum pulang tuh udah merencanakan, memplanning. Oh saya mau ngapain ya setelah umroh ini selesai. Dan jarang umroh yang jarang travel yang kayak gitu. Ada enggak? Nggak ada. Sedikit ya. Mudah-mudahan ini SBO jadi pertama ya yang membuat regulasi seperti itu juga gitu ya. Sebelum pulang wajib nanti ada kontrak politik, kontrak ya dengan jamaah umroh misalkan punya targetan amal yang akan dilaksanakan pasca pulang dari umroh. Kalau di Masjidil Haram memang kita bisa hataman Quran, pulang dari ini bisa hatam juga. Nah, buat di situ sebelum pulang. Allahu Akbar. Allah tuh mungkin akan senang sekali ya. Belum selesai ini hambaku ini umrohnya, tiba-tiba dia udah merencanakan nanti pulang seperti apa. Itu yang namanya mempersiapkan amal. Ya, ya Masya Allah. Taib ya. Lanjut ya. Yang ketiga, kalau kita mau istiqomah wa man taba ma'aka, makanya tadi definisi istiqomah itu adalah kaumun kan. Artinya apa? Perkumpulan. Wa man taba ma'aka. Nih harus punya komunitas nih. Alhamdulillah kita punya komunitas di sini kan. Mudah-mudahan kita bisa rutin terus belajar setiap malam ya, Ahad malam. Wa man taba ma'aka di sini bersama orang-orang yang taba ma'aka bertaubat, membersamai diri kita bersama orang-orang yang taubat. Siapakah orang yang taubat? Orang yang taubat adalah mereka yang selalu kembali kepada Allah. Jadi kalau mau istiqomah itu harus punya komunitas. Saya pengen istiqomah Ustadz ngapalin Quran. Punya nggak komunitas ngapalin Qurannya? Saya pengen istiqomah sholat qiyamul lail. Punya nggak komunitas atau teman-teman atau orang-orang yang punya visi ke qiyamul lail? Saya pengen istiqomah Ustadz dalam bab apa baca Quran. Ikutan komunitas. Sekarang udah banyak sekali komunitas-komunitas itu. Ya. Orang yang tabah, ada orang yang kembali kepada amal soleh setelah mereka pergi menjauh dari Allah. Nah, saat kita ingin istiqomah, maka penting bagi kita mencari atau membentuk komunitas yang akan mendukung kita untuk mencapai target yang kita telah tetapkan. Ya, komunitas tersebut akan menjadi alarm pengingat saat kita mulai perlahan menjauh dari garis haluan yang telah kita tetapkan di awal. Jadi ya, teman kita itulah yang akan mengingatkan kita. Gimana sih katanya mau ngapalin Quran, kok sekarang udah nggak pernah ngapalin Quran lagi? Nah itu kan ada yang ngingetin. Punya apa? Alarm pengingat. Bahkan goals itu harusnya disepakati di keluarga. Suami ke istri bilang, istrinya bilang, Pak, saya pengen rutin misalkan Qiyamul Lail, ingetin saya ya, kalau malam-malam nggak bangun, bangunin. Nah itu termasuk komunitas yang ngingetin kita. Tolong ingatkan saya pengen melakukan amal ini dan itu. Nah itu alarm alarm pengingat. Ya, penting untuk membentuk komunitas karena nggak bisa kita tuh istiqomah sendirian. Ya. Pernah ada kisah ya, ketika para sahabat itu hijrah ke Habasyah, kita tahu kan pada periode awal hijrah itu kan pertama kali ke Habasyah. Pada saat itu ada sekitar 40 orangan ya kaum muslimin hijrah ke Ethiopia atau ke Habasyah atau Afrika kalau sekarang hijrahnya ke sana. Kemudian ada seseorang yang bernama Atikah. Atikah. Atikah ini menikah dengan seseorang ya bernama Abdullah. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Atika ini dan kaum muslimin karena mereka ibaratnya ekosistemnya sedikit ya minoritas di negeri orang yang pada saat itu kafir. Nasrani ya di Ethiopia itu di Habasyah itu. Akhirnya mereka rutin berkomunitas, ikutan kajian, bikin kajian-kajian setiap pekan sekali mereka kumpul di sebuah rumah dipimpin oleh Ja'far ya. Kemudian kumpul semuanya mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran rutin setiap
pekan itu ada pertemuan ya, ada halakoh, ada pertemuan ya. Cuman ada seorang aja yang nggak pernah ikutan. Siapa? Suaminya Atika, gitu kan? Nggak pernah ikutan. Sampai satu malam Atika itu bermimpi melihat wajah suaminya sangat jelek dan buruk rupa. Jelek, buruk rupa. Kemudian akhirnya Atika bilang, ayolah Pak, kita ikutan kajian. Bapak nggak pernah ikutan kajian lagi semenjak ini, gitu kan? Semenjak kita hijrah. Apa jawabannya? Suaminya, dan tadi saya malam mimpi melihat wajah engkau sungguh jelek sekali. Marah suaminya. Ketika marah, kemudian suaminya mengatakan, sungguh aku melihat agama orang-orang Habasyah ini atau orang-orang Ethiopia ini lebih baik daripada ajarannya Muhammad. Maka akhirnya dia menjadi murtad. Sahabat ini ya, tadinya levelnya sahabat, dia jadi murtad, keluar dari Islam dan masuk ke agama mereka. Dan apa yang terjadi? Diceraikan Atikah itu, kemudian dia suaminya itu mati dalam keadaan apa? Sedang meminum minuman keras di tempat sampah matinya pun. Ini sahabat ya, level sahabat bisa seperti itu ketika apa? Jauh dari komunitas. Gak ikutan, nggak jarang ikutan kajian, jarang ikutan taklim gitu kan. Jarang hadir ke majelis ilmu, tidak mau berjamaah, itu bisa menyebabkan seseorang itu wafat dalam keadaan yang su'ul khatimah. Gitu ya. Pentingnya makanya ada halakoh seperti ini ikutan hadir untuk menjaga stabilitas keimanan kita per pekan. Dalam rangka per pekan ketemu lagi kan ini tiap misalkan tiap Ahad, mudah-mudahan istiqomah tadi kan. Saatan wa saatan sepekan kita mencari dunia dari Senin sampai Sabtu mati-matian kita nyari dunia. Nah, luangkanlah waktu satu hari setiap Ahad malam minimal gitu ya. Ya, supaya menjadi bekalan kita bagi istiqomah dalam kebaikan. Wala tatwawu terakhir, maaf ya, yang keempat wala tatwawu terukur. Kalau kita mau istiqomah, ya, wala tatwawu bahasa Al-Quran itu janganlah berlebih-lebihan dalam beramal. Nah, perhatikan. Saya tadi pagi mengatakan bahwasannya ibadah itu ada hawa nafsunya. Jangan berlebih-lebihan dalam beramal. Perhatikan. Ayat ini tentu bukan bermakna kita membatasi amal atau memerintahkan kita untuk sedikit beramal. Bukan. Tapi ayat ini karena kita fokusnya adalah istiqomah, sesekali kita boleh melakukan amal yang banyak dan besar itu boleh. Tapi sesekali. Karena amalan yang besar dan banyak atau ya besar dan banyak itu biasanya tidak bertahan lama. Sesekali boleh, boleh. Ada momen kita melakukan itu. Sesekali boleh. Tapi kalau dirutinkan nggak bisa. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan agar kita memiliki ibadah yang terukur sesuai dengan kemampuan diri. Dan tidak memaksakan melakukan amal yang memberatkan dan berlebihan, sebab dalam segi ibadah sekalipun ada ibadah-ibadah yang dilakukan, ada hawa nafsu. Jadi gimana? Harus terukur dulu. Sekarang saya misalkan nggak pernah qiyamul lail, berarti gimana tuh supaya istiqomah? Ustadz, saya pengen istiqomah qiyamul lail. Berarti apa yang harus dilakukan? Milikilah amalan yang terukur. Minimal dengan apa? Oh, sholat witir aja dulu setelah sholat isya. Sholat witir kan bisa 2+1 atau teknisnya langsung 3 rakaat. Ustadz, saya nggak bisa langsung 3 rakaat. Berarti minimal terukur. 1 rakaat aja dulu. Setelah sholat isya, sholat witir 1 rakaat salam. Rutin aja dulu. 1 rakaat salam, 1 rakaat salam, 1 rakaat salam seminggu bisa. Oh, kalau udah bisa, alhamdulillah saya bisa Ustaz tambah 2+1 sebelum tidur. Tambah aja 2+1. Nanti setiap sekian bulan tambah lagi. Misalkan qiyamul lail, pengen qiyamul lail meskipun 2 rakaat, bangun nanti malam meskipun 2 rakaat. Udah bisa, tambah lagi, tambah 2. Oh, udah bisa, tambah 2. Nanti totalnya misalkan 11 rakaat per malam. Bertahap.
dalam hal apapun. Sedekah sekarang rutinin 1.000 dulu sehari. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Udah bisa naik 2.000 gitu ya. Menghafal Quran sama. Sehari seayat, seayat, seayat. Oh udah bisa tambah 2 ayat. Udah 2 ayat terukur 3 ayat. Janganlah langsung kita nggak pernah qiyamul lail langsung jeger 11 rakaat sehari. Bisa nggak? Bisa. 11 rakaat dapat satu malam itu, tapi besoknya dia nggak qiyamul lail lagi. Kenapa? Udah capek. Seseorang nggak pernah baca Quran, sekalinya baca Quran langsung 5 juz. Ger 5 juz. Alhamdulillah baca 5 juznya bisa. Tapi 5 bulan dia nggak baca Quran. Karena udah, oh saya udah baca 5 juz tadi. Gitu ya. Nah, kebanyakan orang, termasuk jamaah umroh, melakukan ibadah karena hawa nafsu juga bisa jadi loh. Kita umroh, wah hawa nafsu. Kan ada itu. Bapak-bapak saya pernah ya membersamai jamaah gitu, dia bersemangat sekali datang lihat Madinah, nggak pernah nggak ke hotel dulu, nggak makan dulu, dia langsung jeger aja gitu kan, itikaf di Madinah, di Nabawi ya, begitu datang nggak makan karena semangat luar biasa sampai akhirnya ya nginep ya di Nabawi itikaf, ya, besoknya pulang ke hotel, ya kemudian apa masuk angin, sakit aja akhirnya 3 hari di Madinah sakit gara-gara semangat gak direm. Maka ibadah pun tadi harus ada remnya. Gitu ya. Ketika seseorang bersemangat dalam melakukan amal yang banyak dalam satu waktu, maka hal ini bisa berpotensi menyebabkan seseorang itu bisa beribadah karena hawa nafsu. Dan umumnya ibadah yang dilakukan karena hawa nafsu itu tidak akan mungkin bisa istiqomah dan bertahan lama. Boleh nggak seseorang banyak baca Al-Quran 10 juz sehari? Bisa sesekali. Kalau belum istiqomah ya. Tapi kalau bisa dilatih bisa. Baik, begitu ya. Baik. Bolehkah kita melakukan amal yang besar? Jawabannya sangat boleh jika dilakukan sesekali. Amal kuantitas ini hanya bisa dilakukan pada kesempatan tertentu, tetapi jika untuk istiqomah biasanya ini sulit dilakukan. Sebab untuk istiqomah kita membutuhkan nafas yang panjang dalam beramal. Makanya tadi Nabi mengatakan panduan amal yang sedikit tapi konsisten. Sedikit-sedikit dulu, nanti udah bisa baru tambah. Gitu ya. Innahu bima ta'amaluna basir. Terakhir, agar kita istiqomah, bahwasannya kita itu harus apa? Harus ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Amalan yang menyebabkan pemiliknya istiqomah adalah amalan yang dilakukan karena ikhlas kuncinya. Dan mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bima ta'amaluna basir, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Saya dilihat sama Allah, malu kalau saya nggak melakukan amal lagi. Berarti saya, dan kata ulama, ya, terputusnya kita dari satu amal, kenapa kita bisa putus? Cek lagi ini nih, keikhlasan kita. Kalau kita biasanya melakukan amal, kemudian tiba-tiba kita nggak bisa melakukan amal, berarti ada keikhlasan yang sudah ternodai. Ada sesuatu yang membuat kita sudah tidak ikhlas lagi. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita masih belum selesai sebetulnya ya terkait dengan doa yang bisa kita lakukan. Tapi sebelum ke doa adalah terakhir saya ingin menutup ya bahwasannya nih kuncinya dari Quran dulu ya. Dari Quran kita melihat sebentar tadi di mana nih bahwasannya ya perintah untuk istiqomah itu disandingkan dengan surat Fussilat tadi. Nah ini tips dari Quran supaya istiqomah dari segi doanya adalah fastaqimu ilai, maka istiqomahlah kepada Allah, dan di sini ada wa dan beristighfarlah. Jadi istiqomah itu di sini disandingkan dengan istighfar. Ini kekhususan satu amalan yang ingin dilakukan kalau kita ingin istiqomah, banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak apa? Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak istighfar. Karena di dalam Quran nih rahasia istiqomah itu disandingkan dengan wastagfiru, mohon ampun kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus istighfar gitu?
bukan amalan yang lain, bukan tasbih dan sebagainya, karena jawabannya adalah istighfar itu adalah simbol ketidakmampuan diri kita, kerendahan hati kita, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, saya mengakui segala dosa-dosa saya dan bimbinglah saya. Itu pengakuan istighfar itu. Saya nggak mampu melakukan amal ini kecuali dari pertolongan Engkau. Ya Allah, saya ingin istiqomah dalam, misalkan, ya mulai membaca Quran. Apalagi naik naik levelnya pengen dawam. Berarti kalau udah pengen levelnya dawam itu berarti harus apa? Istighfarnya harus banyak. Ya, Nabi saja 70 kali sehari, berarti kita harus lebih. Setiap ada kesempatan, bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Begitu ya. Ada pertanyaan atau tidak ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali Ustadz. Masya Allah hari ini banyak sekali ya